Baik, saya lanjutkan ya terkait dengan penjelasan ya, lanjutan ya. Kemarin kan sampai slide ini, jadi ada di situ eh, raw data ya, raw data kemudian outputnya bagaimana kan seperti itu. Raw datanya yang ada di sebelah kiri ini, kemudian outputnya di sebelah kanannya. Kan kemarin saya juga menginformasikan bahwa analognya terkait tepung yang ketika kita menggunakan alat atau mesin yang berbeda, maka produknya akan berbeda juga ya seperti itu. Dan jenis tepungnya juga mungkin berbeda ya, tepung tepung terigu, mungkin tepung apa beras dan seterusnya ya. Gambarannya seperti itu. Oke, baik kita langsung aja di slide berikutnya. Nah, ya ini. Jadi seperti urutan di slide sebelumnya ya. Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana kita ya creating gene structure. Ya. Jadi kita mencoba menggambarkan sih bagaimana struktur gen itu dalam suatu organisme. Ya. Nah, ada beberapa tahapan. Yang pertama kita perlu yang namanya data ya di sini ya. Yang pertama kita perlu data, yang kedua kita perlu software atau alat atau website ya. Ini sebagai toolnya ya. Dan yang ketiga kita bisa mendapatkan output. Ya. Tapi dengan syarat apa? Inputnya harus benar ya. Jadi kalau input salah maka ya otomatis yang namanya software itu atau tool atau alat apapun ya tidak bisa mendeteksi gitu seperti itu ya. Wong misal bahan dasarnya mestinya tepung kok apa namanya? Kok bukan tepung ya pasti tidak jadi lah, tidak jadi produk seperti itu. Nah, untuk creating gene structure data yang dibutuhkan itu ada dua di sini. Yang pertama adalah coding sequence atau CDS. Ya. Dan yang kedua adalah genome sequence. Nah, bedanya apa sih di sini? Nah, ini kan mungkin bisa mengingat kembali ya terkait dengan mata kuliah biokimia ataupun biologi molekuler ya, bahwa yang nama CDS itu di situ sudah tidak ada yang namanya intron, sudah mengalami yang namanya intron splicing seperti itu ya. Namun ya di genome sequence ini masih sangat komplit ya. Maksudnya komplit itu apa? Tidak hanya CDS yang diawali oleh ATG diakhiri oleh apa namanya stop codon tidak ya. Tapi di genome sequence ini ada apa? UTR region ya antara untranslated region ya yang itu lokasinya ada di 5 frame UTR ya sama juga 3 frame UTR seperti itu. Makanya ini harus klop juga ya. Kalau gen A ya berarti ya CDS-nya gen A sama genomnya gen A. Jangan sampai salah karena tidak akan mengenali nanti toolnya ya seperti itu. Nah, kemudian CDS sequence dan genome sequence ini dapatnya dari mana? Kan seperti itu pertanyaannya. Ya balik lagi, dapatnya ya dari database utama yaitu Pitosome ini ya. Jadi eh, semua bahan ya, maksudnya ekstraksi data itu memang dari Pitosome ya. Termasuk di sini apa? CDS sequence sama genome sequence ya. Nah, eh, koleksi atau input ya input data yang dimasukkan di JSDS software ini itu yang bagaimana sih? Ini contoh inputnya ya di bagian kiri bawah ini ya. Jadi yang atas ini contoh saja ya. Ini kan gennya sama ya. Gennya sama yaitu kita bisa lihat di sini 7888 ya. Dari di sini ada tulisan JDS seperti itu ya. Kemudian di bawah ini adalah sekuen genom. Nah, sekuen genom itu bisa dilihat di sini ya, ada tulisan 788 berarti kan gennya sama ya. Cuman bedanya adalah di sini eh, mungkin ini sebelah kanannya juga ada angka ya. Di sini ada kelihatan di sini ya. Lokasinya antara 5862512 sampai seperti itu ya. Dan kita paham ya ciri khas CDS itu apa? Diawali HTG ya. Kemudian diakhiri apa? TAG. Ya. Jadi kita juga perlu cross check ya. Artinya tidak asal ngambil, tidak asal copy paste dari Pitozom, tapi ya harus kita cek ulang apakah benar sekuen CDS-nya itu memang memang sesuai dengan kriteria CDS seperti itu. Ya, ini kan jelas ATG, TAG seperti itu.
Nah, kemudian genom tadi saya sampaikan, genom kan mulai dari frame UTR ya kan, di sini bisa kita lihat di sini A dan seterusnya ya, tidak diawali ATG pun belakangnya, ya ini saya potong memang tidak cukup tempatnya ya, itu tidak diakhiri TAG karena ada apa di situ ya. Ya kadang-kadang ada juga ya hanya TAG gitu bisa ya, tapi ketika ada dan pada umumnya itu ada yang namanya eh, tree frame UTR, untranslated region, ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, setelah itu maka kita bisa masuk ke tahap dua, yaitu masukkan ke software atau websitenya. Websitenya adalah GSDS versi 2.0. Ya. Sampai kemarin saya cek ini sepertinya belum ada update ya. Ya barangkali ke depan eh, akan ada update, mungkin ya angka duanya beda ya. Seperti HP lah, seperti gadget atau smartphone kan selalu kalau update terbaru kan versi baru nomornya kan serinya juga berubah seperti itu. Nah, jadi kita mudah saja ya, kita bisa apa, buka website ini GSDS atau Gene Structure Display Server ya. Kemudian formatnya ya itu format FASTA. Nah, yang perlu diingat ini ya, yang perlu diingat formatnya ini ada, bisa diklik di bagian ini ya. Ini bagian ini bisa diklik dan itu ada beberapa pilihan. Ya, tapi yang paling mudah dan yang paling familiar yaitu ya format pasta aja seperti yang di kiri ini. Jadi kita harus koleksi di Notepad seperti itu. Ya. Nah, ya kemudian langsung saja di copy paste di sini. Ya, copy paste CDS sequence di atas, kemudian dynamic sequence juga di bawah. Tapi ada tapinya ya. Kalau eh, jadi ada dua pilihan, bisa kopas atau copy paste, bisa juga kita mengupload file, ya, mengupload file CDS, mengupload file genom seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana? Ini kalau kita filenya atau gennya sangat banyak, maka lebih baik upload file saja, ya. Jangan pakai copy paste seperti itu, ya. Walaupun sih intinya ya sama-sama. Produknya nanti juga sama, asalkan benar ya, ada kesalahan. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu langsung di bawah, mungkin ini ada kurang ya. Ini ada tombol submit di bawah ini. Tidak cukup tempatnya ya. Nah, ada tombol submit, kita tinggal submit saja ya. Setelah submit langsung keluar outputnya. Ya, outputnya berupa apa? Ya, outputnya ya berupa struktur gen ini. Ya, di sini ada kan, gen itu kalau secara lengkap ya, secara lengkap itu ada 5 frame UTR sebelum ATG, ya. Kemudian exon, ya, ini exon pertama itu pasti diawali ATG, ya. Kemudian ada intron yang garis ini, ya. Exon 2 intron, ya. Kemudian ya ini salah ya. Ini mungkin ya apa namanya? Ya benar sih, cuman kurang representatif ya. Biasanya Exxon itu ditandai dengan kotak seperti ini. Ya mungkin ini salah. Ini bukan intron yang benar ya. Exxon mestinya. Nah kemudian intron itu biasanya ditandai dengan garis. Nah, garis seperti ini ya. Nah setelah itu ada stop codon. Setelah stop codon apa? Three frame UTR. Ya, makanya di sini disebutkan ya komposisi utama dari struktur gen itu ya UTRs, exons ataupun intron. Ya, seperti itu. Ya, secara umum seperti ini ya. Tapi ada gen-gen yang memang eh, terdiri dari satu exon. Boleh enggak? Boleh ya. Wong itu karakter atau alaminya seperti itu ya. Kan kita berbasis data, kita berbasis fakta. Jadi ada gen-gen yang hanya terdiri dari satu exon seperti itu. Nah, ketika ada satu exon, maka ya tentu saja tidak ada intron. Intron itu kan exon min satu seperti itu. Makanya kalau misalnya di sini ya di gambar ini ada tiga exon satu dua tiga, maka intronnya ya mestinya dua. Ya. Nah ini ilustratif dari AI ya. Saya minta bantuan AI. Tapi ini contoh realnya seperti ini dan pasti bagi yang sudah melihat apa namanya eh, tiga artikel yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan ya, itu pasti paham ya. Outputnya ya dari penggunaan eh, software GSDS ini maka seperti ini ya. Jadi kita tinggal mendownload saja atau screenshot ya.
Saya agak lupa ini bagaimana cara mendapatkannya. Tapi yang jelas di sini itu sudah komplit. Berbasis apa? Berbasis data yang sudah kita masukkan. Ya, seperti itu. Maka ini ada, saya berikan tiga contoh. Satu, dua, tiga, ya. Kemudian di sini muncul sendiri, ini sudah otomatis ya. Jadi CDS kita bisa lihat di sini codingnya, ya, yang warna kuning, ya. Kemudian yang intron, yang garis ini, ya. Nah, ini yang tengah ini intron. Kemudian yang upstream, downstream, apa ini? Ya, sepertinya ya upstream, downstream ya. Itu yang biru. Ya, ini 5 frame UTR, kemudian yang belakang tidak ada ya. Jadi tiga gen ini tidak ada three frame UTR-nya. Ya, kok bisa seperti ini? Nah, kita berbasis data yang dimasukkan. Ya, berarti memang ketiga gen ini tidak punya yang namanya three frame UTR seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita menginterpretasi atau menyimpulkan? Kita bisa lihat, ya, misalnya kita punya data tiga di atas ini, maka kita bisa menyimpulkan all samples consist of five frame UTR, ya kan? Yang biru ada tiga, ada semua, maksudnya di tiga gen ini ada yang biru semua. Dua exon, ya kan? Yang kuning, satu, dua, satu, dua, ya. Dan satu intron. Nah, intronnya kan yang garis ini kan satu, seperti itu. Nah, itu kesimpulan umum bagi ketiga gen yang menjadi dijadikan contoh di sini, ya. Tapi yang perlu dipahami juga, ukurannya kan berbeda. Dan ukuran di bagian bawah ini otomatis juga keluar, ya, berbasis input data yang kita masukkan, ya, seperti itu. Nah, sehingga kita menyimpulkan apa? Gen ABC 1, 2, 3 ini kan berbeda dalam arti ukurannya. Mungkin yang 1, 2 ini sama persis, ya, karakternya, ukurannya juga sama, ya. Tapi yang nomor 3 ini kan fiber UTR sangat pendek, ya. Kemudian Exxon 1, ya, kalau kita bandingkan dengan yang dua, ya ini lebih panjang, ya. Tapi intronnya lebih pendek, ya, dan seterusnya. Mungkin yang belakang mirip atau sama seperti itu, ya. Nah, sebenarnya tujuannya seperti itu ya. Kita mencoba untuk menvisualisasikan agar apa? Agar mudah dipahami. Sehingga kalau karena apa? Yang kita dapatkan di Pictosome itu bukan data, bukan gambar, tapi dalam bentuk angka dan dalam bentuk sekuen. Seperti itu. Maka dari itu tidak bisa kita hanya menggunakan Pictosome. Ya, kita perlu yang namanya membuat gambaran ya atau ilustrasi yang lebih sederhana sehingga kita bisa menceritakan. Ya, jadi itu yang perlu dipahami ya, terkait dengan fungsi bioinformatika itu. Ya, baik ya kita lanjutkan di video berikutnya, makanya di slide berikutnya ya. Nah ini ya, nah ini data kedua yang tadi saya ceritakan. Nah ini ya terkait dengan apa? Terkait dengan promotor. Nah, di promotor ini apa yang akan kita cek yaitu cis actin elements. Nah, cis actin element itu apa sih? Ini adalah bagian ya yang berada di sebelum ATG ya di bagian promotor yang ini akan mengenali signal-signal ya, yang akan mengenali atau merespon lah ya, merespon dari apa sinyal-sinyal dari luar ya seperti itu, stres atau apa serangan virus dan seterusnya ya, serangan serangga dan seterusnya. Nah, nah bagaimana caranya ya? Nah, sebelum ke sana mungkin saya cek dulu ya contoh yang kemarin. Nah ini ya, jadi penampilannya nanti ada bagian-bagian seperti ini ya. Yang di sini nanti ada keterangan-keterangannya ya. Ini dalam kasus cis acting element pada TCHSP 90. Tapi yang di sini saya berikan contoh yang sederhana ya. Contoh yang sederhana ya. Nah, sebelum itu, apa yang harus kita lakukan? Artinya input datanya berupa apa, kemudian tool atau alat atau softwarenya berupa apa, kemudian formatnya bagaimana, dan bagaimana kita bisa menvisualisasikan. Ya, seperti itu. Nah, data utama yang perlu dikoleksi, ya, itu adalah eh, koleksi sekuen promotor. Ya, dari mana dapatnya? Ya, lagi-lagi kita dapat dari Pitozoa. Dapat dari Photoshop. Caranya bagaimana? Nah, kita kan sudah tahu ya, ketika kita mengkoleksi sekuen DNA, sekuen genom itu kita tahu
ATG-nya di mana kan seperti itu. Nah, promotor sekuen atau sekuen promotor ini lokasinya di mana? Di depannya ATG. Nah, berapa base pair atau berapa nukleotida yang kita akan koleksi? Nah, ini saya sebutkan di sini ya. Ya, di sini ya. Jadi kita bisa ya mengkoleksi sekuen ya. Jadi ini tidak ada urusannya dengan intron exon lagi ya, tidak ada hubungannya. Tapi yang jelas kita harus paham ATG-nya di mana ya, atau start kodenya di mana. Nah setelah itu di bagian kirinya ya, kiri sebelum ATG itu kita bisa koleksi sebanyak 2000 pasang basa sekuennya seperti itu ya. Beberapa informasi itu tidak sampai 2000 ya, bisa hanya 1500 dan itu sepertinya di video sebelumnya sudah saya sampaikan ya, bisa 1500, bisa 2000, bisa 3000 itu tergantung ya, tergantung preferensi masing-masing. Artinya tidak ada aturan baku terkait itu. Namun demikian di tim saya di sini kita menggunakan yang 2000 ya, seperti itu. Oke, kita koleksi dulu ya dari website Pitosom. Ya, setelah dikoleksi maka ya kita masuk di toolnya. Ya, kita masuk di toolnya yang namanya apa? Di sini Plan Care. Ya, jadi ini tidak saya tunjukkan ya contoh screenshotnya Plan Care. Tapi tidak apa-apa lah. Intinya eh, ketika kita search Plan Care itu insya Allah muncul. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti biasa, koleksi ya. Koleksi sekuennya di Notepad. Kemudian kita masuk di websitenya Blender ya. Nah, setelah itu kita apa? Setelah memasukkan ya dalam bentuk apa namanya? eh saya agak lupa ini apakah langsung copy paste atau input seperti yang tadi ya input apa file ya. Nantilah kita coba ya pada saat praktek nanti yang jelas ini tidak langsung muncul seperti tadi ya. Kalau struktur gen tadi kan langsung muncul ketika kita klik submit ya. Nah, kalau di sini kita memasukkan yang namanya alamat email. Ya, jadi kita harus pakai email. Nah, setelah submit, kemudian mereka ya para, maksudnya di bagian plan care ini ya, administrasi ya, bagian administrasi di plan care ini mereka akan mengirim hasilnya ke mana? Ke email kita. Ya, jadi ke email kita dan mereka akan mengirim file dalam bentuk apa? Dalam bentuk Notepad. Ya, mereka akan mengirim file dalam bentuk Notepad. Ya, eh, ya ini tombol yang perlu di anu ya, tombol yang perlu dipencet pada saat input data setelah kita memasukkan alamat email. Ya, setelah itu ya kita tinggal menunggu. Ya mungkin dalam hitungan eh, menit atau jam lah ya. Nah, biasanya itu mereka langsung apa mengirim ke email kita ya. Tapi yang perlu dipahami, karena ini tidak berbayar ya, jadi ada istilahnya itu limited kuota per hari. Ya, jadi kalau kita punya banyak sekali data yang ingin dicek, maka kita perlu ya beberapa hari lah ya mengirimnya seperti itu. Nah, contoh penampakan hasil ya kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini contoh penampakannya ya. Jadi di sini ada nama gennya ya atau nama ya penanda lah, penanda gen. Nah, kemudian eh, di sini kita bisa cek. Ingat tadi yang kita kita masukkan berapa? 2000 ya. Kadang 1500 ya. Nah, di sini hanya menunjukkan angka. Ya, ingat tidak langsung muncul seperti gambar yang tadi saya contohkan ya. Jadi tidak muncul gambar seperti ini. Tidak ya. Tidak muncul gambar seperti ini tapi munculnya berupa angka lagi ya gitu. Beda dengan yang struktur gen. Nah, angka itu menunjukkan apa? Angka itu menunjukkan seperti ini ya. Angka itu menunjukkan seperti ini bahwa tata box ada di urutan berapa. Nah, kan gitu ya. 49 sampai 55. Kemudian di sini banyak juga 51, bagian 777 sampai 781 dan seterusnya ya. Di situ muncul tata box. Dan kita pahamlah tata box itu bagaimana ya. Kan hanya 4 bahasa saja, TATA ya. Ya kan? TATA gitu ya. Muncul di sini. Kemudian ada yang lain ya. Box 2 itu ada di urutan 460 sampai 469 dan seterusnya ya. Nah, ini sebenarnya ya data ini sudah di eh,
sudah dinormalisasi. Maksudnya normalisasi itu sebenarnya datanya tidak sesederhana ini ya. Ini sudah disederhanakan karena kita hanya membutuhkan ini ya. Namun real yang dikirim dari Planker itu sebenarnya sangat kompleks ya, sehingga perlu kita secara manual menghapus beberapa data yang tidak diperlukan. Ya, seperti itu. Nah, terus pertanyaannya ya, bagaimana kita mendapatkan gambar ya atau mendapatkan ilustrasi yang bisa kita baca dengan mudah ya. Maka notepad yang sudah kita sederhanakan seperti ini, kita perlu transport atau kita perlu masukkan di Excel. Ya, jadi format data perlu dirubah dulu dalam Excel. Ya, kita copy paste di Excel ya, kemudian kita betulkan lagi ya apa-apa yang perlu dibenahi ya. Dan di sini ya, di sini disebutkan ada perlu istilahnya detail promotor lah seperti itu. Save as detail promotor. Nah, selain plan care yang tadi kita bisa mendapatkan hasil berupa data dalam Notepad ini ya, maka untuk visualisasi data kita perlu software lainnya yaitu TB Tools 2 ya. Jadi mahasiswa bioinformatik yang menempuh bioinformatik tumbuhan ini ya harus paham yang namanya TB Tools. Saya lupa apakah TB Tools itu sudah pernah saya berikan di mata kuliah bioinformatik yang wajib itu atau tidak, tapi yang jelas mulai saat ini ya kita harus familiar dengan yang namanya TB Tool karena ini adalah alat yang sangat-sangat handal ya, sangat-sangat handal ya bagi kita semua, ya bagi kita semua peneliti biologi, peneliti bioinformatik ataupun mahasiswa yang menempuh mata kuliah bioinformatik. Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk visualisasi data. Ya. Kita memasukkan berupa angka, berupa nama, kemudian muncul berupa ilustrasi atau gambar. Sehingga ini sangat membantu ya, menyederhanakan atau membuat sederhana sesuatu yang kompleks seperti itu. Nah, eh, di pertemuan berikutnya, ya ini kan terkait gen ya. Nanti terkait protein, kita juga akan pakai yang namanya TB Tools, seperti itu. Jadi ini senjata utama lah, senjata andalan lah untuk kita yang mungkin tidak begitu paham dengan yang namanya coding seperti itu ya. Nah, eh, visualisasi data atau data yang muncul berupa apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini saya berikan contoh yang berbeda ya dengan data yang di sini ya. Ini mereka ya, contohnya adalah menggunakan ukuran berapa ini? 1.500 panjangnya ya. Panjangnya 1.500, kemudian apa sekuennya atau gennya itu dari tanaman soli. Soli itu Solanum lycopersicum ya, seperti itu ya. Kemudian mereka mencontohkan ada 5 gen ini ya, 5 gen dan penampakan ya, atau data utama yang ingin kita dapatkan adalah ini ya, motif-motif seperti ini ya, yang itu menunjukkan elemen-elemen khusus yang akan merespon terhadap gejala tertentu ya seperti itu ya. Makanya di data yang tadi contohnya ya itu kan nah kan banyak sekali ini banyak sekali kan contoh-contoh elemennya yang kita bisa cek ya seperti itu. Nah, tapi agar mudah makanya saya beri contoh ini. Nah, ya. Nah, di contoh ini ya, di contoh ini ya, ini eh, kita bisa lihat ya, dan kita bisa membaca sebenarnya. Contoh yang hijau ini ada tulisan ABRE, yang kuning MEJARE, kemudian yang ungu apa ini GARE dan yang hijau SARE. Nah, ini sebenarnya ya mereka, maksud saya di contoh ini itu mereka ingin melihat atau mereka ingin menemukan motif elemen ya yang berkaitan dengan hormon. Makanya di sini kita bisa lihat ABRE itu adalah singkatan atau ya singkatan dari ABR responsive element. Jadi RE itu adalah responsive element. Kalau AB-nya di sini abscisic acid atau ABA ya. Kalau meja di sini adalah methyl jasmonic responsive element. Sedangkan Ga gibberellic acid responsive element.
Kemudian yang SA salicylic acid, kan seperti itu ya. Jadi dengan seperti ini kita bisa memastikan ya, sehingga apa bisa memastikan oh sepertinya gen ini ada hubungannya dengan respon terhadap apa? Terhadap hormon. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sangat berguna sekali ya. Maka dari itu kenapa genomik dan bioinformatik itu memang sangat diperlukan ya di bidang bioteknologi ya. Tidak hanya untuk tanaman saja, tapi untuk sebuah organisme yang akan diteliti seperti itu ya. Oke, jadi itu ya untuk yang kedua. Sekarang kita masuk di yang ketiga ya, masuk di yang ketiga yaitu visualisasi atau bagaimana cara kita mengidentifikasi ya lokasi ya suatu gen dalam suatu kromosom. Nah, ini yang terakhir ya untuk video ini. Nah, sebelum ke sana ya kita harus paham yang kita pelajari ini tingkatnya di mana sih? Ya, ya. Kita kan tidak belajar terkait jaringan ya, terkait apa namanya organisme enggak ya. Kita belajar yang ukurannya itu sudah sangat kecil ya, lebih dari sel seperti itu. Nah, makanya ini saya tambahkan sebuah gambar ya bahwa yang kita pelajari saat itu saat ini ya, itu di bagian ini ya. Bukan lagi bicara terkait sel, bukan lagi bicara terkait nukleus, tapi kita bicara terkait kromosom, DNA, dan juga gen di sini. Ya, di sini ada penjelasan segmen of DNA di situ. Ya. Karena ini yang kita pelajari saat ini. Nah, di sini ada informasi ya bahwa eh, ini contoh di gen HSF ya. Contoh di gen HSF ini bisa diganti ya, tidak hanya heat shock factor saja tidak ya. Tapi yang perlu dipahami ya kita menggunakan yang namanya software atau website ya. Website bisa dilihat di sini ya, yaitu Rigilab Visualization. Nah, ini kan beda lagi ya. Ini kan beda lagi. Jadi ini eh, bagaimana cara kita memasukkan data yang berupa angka, berupa tulisan ya. Itu nanti munculnya bisa berupa kromosom seperti ini. Ya, yang di situ ada gen yang berlokasi di dalamnya. Ya, seperti itu. Makanya di sini juga saya berikan ilustrasi sebagai gambaran saja ya bahwa kita dengan memasukkan beberapa input data bisa mendapatkan ini ya. Bisa mendapatkan bagian di sini ya, seperti itu. Data yang dimasukkan berupa apa? Ya berupa ini ya, dengan beberapa informasi terkait DNA ini. DNA genom maksud saya seperti itu ya. Nah, di saat sebelumnya saya tunjukkan bagaimana contohnya atau outputnya ya. Nah ini ya. Jadi outputnya itu seperti ini nanti ya. Outputnya adalah kita bisa ya gen A atau gen satu itu ada di kromosom satu, kromosom 2, kromosom 3 dan lain sebagainya ya. Bahkan kita bisa menentukan ada yang di kromosom itu tidak ada gen apa ini? HSP90 ya seperti itu. Oke, nah caranya bagaimana? Ya kita harus mendapatkan yang namanya data lagi ya. Kita perlu data ya, dan kita perlu mendapatkan dari mana? Dari pitosom. Ya. Jadi ini adalah pintu gerbang data ya pitosom ini. Makanya kita perlu koleksi dulu di sana. Ya, semua yang ingin kita dapatkan dikoleksi dulu. Ya, genome sequence. Tadi kita sudah dapat genome sequence. Nah, kemudian yang belum kita dapatkan apa? Kromosom number. Ya, kromosom number itu kita bisa ekstrak juga dari pitosom. Kemudian posisinya kita bisa ekstrak juga ya. Kemudian jumlah kromosom dalam suatu organisme itu kita harus juga lihat ya. Kita harus juga lihat, kita harus juga catat seperti itu. Kenapa? Untuk memastikan ya bahwa tidak apa bahwa semua kromosom di suatu organisme itu kita analisa ya berbasis dari data yang kita sudah dapatkan dari pitosom seperti itu ya. Nah, eh, kemudian bagaimana caranya ya setelah kita mendapatkan semua semua data ini, maka kita bisa masuk ya di websitenya Ricci Labs ini. Ini bisa dicek eh, nama ininya apa nama alamat websitenya bisa dicek di sini dan bisa dipastikan ya nanti di sini muncul yang namanya Penograms
plot seperti itu. Nah ini. Jadi kita pakai yang ini. Ya, kita pakai yang ini namanya Phonogram plot, kemudian input file ya. Kemudian judulnya kita bisa sesuaikan dengan judul apa namanya gen kita, gen yang sudah kita pilih. Kemudian ya ini sebenarnya juga bisa dipilih ya beberapa ya. Kemudian image formatnya juga bisa kita pilih. Tapi nanti ada beberapa yang perlu kita cek atau kita masukkan di sini. Misalnya kromosom ya. Kromosom, kemudian startnya ya, startnya itu mulai nomor berapa, kemudian N-nya nomor berapa. Tapi biasanya N itu tidak perlu dimasukkan ya, karena dengan start saja sudah cukup ya saya kira. Seperti itu. Oke, nah ini memang tidak komplit ya istilahnya itu ceritanya, tapi gini ya, karena di apa kromosom visualization ini ya itu, nah seperti ini ya, ini sebenarnya tidak hanya apa namanya gambar putih hitam ya, sebenarnya kita bisa cek tapi kita bisa rubah ya, kita bisa rubah menggunakan software ya. Saya eh, apa namanya agak lupa ini apakah di sini juga ada pilihan warna ya, tapi kalaupun toh tidak tersedia, saya kira BioTools bisa membantu nantinya ya seperti itu. Oke, nah ini apa namanya data yang diperlukan juga agak banyak ya, mulai dari sekuen genom, kromosom number, gen position, dan jumlah kromosom. Ya, nah eh, untuk video kali ini saya kira dicukupkan sampai di sini ya, sehingga prakteknya nanti ya yang lebih detailnya itu nanti kita implementasikan ya pada saat memulai project. Tapi paling tidak sudah ada gambaran ya terkait bagaimana data ya terkait dengan lokasi gen. Ya, lokasi gen dalam suatu kromosom itu bisa kita visualisasikan ya dengan menggunakan software berupa Rigilab ini. Nah, yang terakhir yang dari saya ya, kita kan sudah mengenal beberapa software di sini. Yang pertama dan sudah barang tentu kita sudah mengenal Bitosum. Yang kedua kita sudah mengenal GSDS 2.0. Ya. Kemudian kita juga mengenal PlanCare. Dan yang terakhir kita mengenal yang namanya Rigilla Visualization. Nah, eh, ini ya ketika kita menggunakan software-software atau website-website yang membantu pekerjaan kita di bidang bioinformatika ini, maka eh, harus ya, jadi wajib hukumnya kita mencantumkan sumber referensi dari website-website tersebut ya, dari software-software tersebut. Ya, termasuk di sini apa? Termasuk di sini software Tipitul 2 yang ini sangat bermanfaat ya. Jadi di artikel atau di laporan atau di tulisan ilmiah apapun yang ketika kita menggunakan software atau website yang disediakan ya, yang disediakan dengan bisa gratis ya seperti ini, maka kita wajib mencantumkan yang namanya sumber referensi. Ya, baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk video lanjutan ya terkait dengan eh, software-software yang berkaitan dengan topik utama kita yaitu kalau tidak salah apa ini tools for gene exploration ya seperti itu. Kita insya Allah ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan sepertinya kita langsung bertemu secara offline ya seperti itu. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.